Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Bunga Ningrum SPD. Saya adalah seorang guru mata pelajaran biologi dan biologi lintas minat IPA IPS di SMA Madya Bakti Bekasi. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMA Madya Bakti Bekasi. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 IPA 3 dengan materi gangguan sistem respirasi pada manusia. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oh, kayaknya masih ada yang sibuk nih megang HP. Coba HP-nya dimasukin dulu ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Agung hadir. Alika, Azeti, Audasya, Delisa, Sani Lutfia, Zahra. Yang gak masuk ada 2 orang ya. Yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Oke, baik. Siapa yang mau memimpin kita? Berdoa mulai. Menyanyikan lagu. Kita itu 2 tahun yang lalu kalian itu belajar dari sekolah kan? Dari rumah. Karena apa? Karena adanya pandemi COVID-19 ya. Apakah COVID-19 itu termasuk ke dalam penyakit sistem respirasi? Masuk. Ya, ada yang pernah mengalami? Alhamdulillah. Ada yang tahu mengenai gejala COVID-19? Bagaimana gejala COVID-19 yang Hanan tahu? Batuk, pilek, terus nggak bisa ngerasain makanan. Lidah alat perasanya ya tidak berfungsi ya. Jadi hampir mirip-mirip kayak penyakit flu ya. Jadi bingung tuh ketika itu ini saya sakit flu atau sedang kena virus COVID. Iya, tidak silakan. Di video tersebut dijelaskan adanya emergency COVID-19, yaitu adanya Omicron varian. Nah, dari beberapa masyarakat yang merasakan Omicron varian itu tidak merasakan gejala apa-apa gitu. Dan Omicron varian itu cepat menular, jadi bisa dihadapi dengan adanya vaksin booster yang kedua. Iya. Sekali ya, tangan di atas. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model problem based learning atau PBL, peserta didik dapat menganalisis gangguan atau kelainan sistem respirasi pada manusia dengan benar. Kita pretest dulu ya untuk mengetahui kemampuan awal. Silakan HP-nya. Dibuka www.quizzes.com. Soalnya 9095555. Masukkan join code ya, kode untuk bergabung. Menggunakan nama asal. Bukunya ditutup dulu ya. Oke, kita mulai.
banyak yang salah di nomor 4, 3, 3 Close dong untuk kalian semua ya. Gak apa-apa kalau yang salah semua di pretest, nanti di post testnya benar semua. Oke, manfaat pembelajaran yaitu supaya kalian sebagai peserta didik memahami berbagai gangguan penyakit sistem pernapasan dan bisa juga kalian nanti melakukan upaya sendiri ya bersama-sama supaya tidak tertular berbagai penyakit yang disebabkan oleh gangguan sistem respirasi. disampaikan karakteristik dan tulisnya ada mudah sama-sama mudah jauh lebih mudah dibandingkan dengan varian yang ada. Ya, tadi gejala atau keluhannya memang paling ternyata sebenarnya bisa tidak keluar. Silakan duduk dengan teman kelompoknya. Kelompoknya secara acak, secara random sudah ibu kelompokkan ya. Ada kelompok rokok, Tepu, Zaki, Egi, Rizky, Alika, Rida, Evidisna. Kelompok polusi udara ada Agung, Unai, M. Alfarisi, Sani, Dewi, Natasha, Gita. Kelompok COVID-19 Raihan, Fakih, M. Ali, Arzeti, Putri, Farah, Lintang. Kelompok FEB, tahu FEB? Ada yang pakai FEB? Paki. Ya. Paki tadi di kelompok berapa Ki? 3. Kelompok nanti Paki bisa memberikan respon atau menanggapi ke kelompok FEB ya, karena menggunakan FEB ya. Audasia, Nur, Lutfi, Sabrina, Dinda, Nadia, Kalisa itu kelompok FEB. Kelompok ISPA ada Rakin, Hanan, Zahra, Delisa, Pinky, Febrina, Keisha. Yuk silakan semuanya. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Ada ya. Oke, Ibu akan share link ke grup ya, ke grup kelas kalian 11 IPA 3. Ibu share link ELKPD lembar kerja peserta didik elektronik ya. Di situ ada tugas kelompok yang harus kalian selesaikan. Kalian cari permasalahannya sampai kesimpulan. Paham? Nah, mengerjakannya itu sesuai dengan kelompoknya. Ya, misalnya kelompok COVID, ya berarti mengerjakan permasalahan yang COVID. Ya, paham? Oke, silakan nanti kalau yang sudah selesai duluan langsung presentasi selama 7 menit saja. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jika ada kesulitan boleh tanyakan ke Ibu, ya. Nanti akan Ibu ambil nilai keaktifan kalian dalam diskusi, kemudian presentasi kelompok dan keaktifan dalam kelompok. Bagaimana kalian menanggapi antar teman kalian atau antar kelompok yang lain, ya. Silakan dikerjakan. Kelihatan gitu nih. Jadi gimana dia? Jadi gimana?
gejalanya dari terakhir juga apa aja sih biasanya tuh biasanya pada itu ada. Ya, siapa yang mau maju duluan, kelompok berapa untuk presentasi? Yang sudah selesai duluan, silahkan. Kelompok dari rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok rokok akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang disediakan dan juga mengenai pencemaran asap rokok yang menyebabkan permasalahan pada pernapasan manusia. Perkenalkan, nama saya Adi Putri Wijaya. Nama saya Rika Syahira. Saya Nina. Saya Egy Primanda. Saya Muhammad Rizky Baktiar. Saya Muhammad Kumro. Saya Rida Rahayu. Hipotesis orientasi masalah. Satu, asap dari kebakaran hutan di daerah tempat tinggal pasien menyebabkan kabut asap yang dapat membuat penduduk di sekitarnya mengalami sesak napas dan gangguan pernapasan lainnya. Dua, hubungan tempat tinggal dengan kondisi rumah yang kurang bersih, udara terasa pengap dan berbau menyebabkan pertumbuhan bakteri dan virus yang menyebabkan mengalami sesak napas. Tiga, pasien menderita penyakit pernapasan yang mengganggu oksigen dalam sistem pernapasan. Berdasarkan studi kasus dari wacana di atas, diagnosa dari penyakit kelainan sistem respirasi pada manusia adalah berdasarkan keluhan yang pasien alami berupa nyeri tenggorokan disertai kulit pucat, badan lemas, mata merah, dan nafsu makan berkurang serta merasakan rasa sesak di dada pasca setelah terhirup atau terpapar asap. Kemungkinan kondisi yang pasien alami adalah radang paru-paru atau yang biasa disebut dengan pneumonia. Adanya berbagai penyakit berbahaya yang dapat disebabkan oleh kebiasaan buruk ini, merokok, dan bahkan dengan hanya menghirup asap rokok sama berbahayanya bagi kesehatan tubuh. Penyakit apa saja yang dapat ditimbulkan dengan kebiasaan merokok? Dua, mengapa merokok juga berbahaya bagi yang menghirup asapnya atau disebut dengan merokok pasif? Efek dari merokok bagi kesehatan organ pernapasan adalah rusaknya salah satu organ pernapasan yaitu paru-paru. Asap rokok masuk ke dalam terhirup oleh paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, dan pneumonia. Yang kedua, resiko kanker paru-paru Yang menyerang para perokok pasif ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Setidaknya dalam asap rokok terkandung beberapa jenis bahan kimia seperti hidrogen cyanida atau gas yang sangat beracun yang digunakan dalam senjata kimia dan pengendalian hama. Lalu benzena yang ditemukan pula di dalam bensin, formaldehida atau bahan pengawet yang digunakan untuk membalsam mayat, dan juga karbon monoksida, gas beracun yang ditemukan di dalam knalpot motor. Setelah itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kandungan apa saja sih yang mengganggu ya, kandungan apa sih yang mengganggu kesehatan di dalam rokok? Salah satu kandungan dalam rokok yang sangat beracun adalah karbon monoksida atau CO2 yang tidak memiliki rasa dan tidak memiliki bau, namun sangat beracun dan menyebabkan banyak penyakit respirasi. Kami dapat disimpulkan bahwa adalah zat kimia pada udara yang tercemar seperti tar pada asap rokok dan juga CO2 pada asap kebakaran hutan. Sekian presentasi kita hari ini. Bulan Topik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
semua anggota kelompoknya menyampaikan presentasi dengan baik. Presentasi yang disampaikan dari kelompok ini suaranya juga jelas ya. Presentasi yang disampaikan juga sistematis, urut sesuai langkahnya sehingga mudah dipahami. Kelompok yang mempresentasikan komunikatif dengan audiens dan mempersilahkan audiensnya untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Kelompok rokok ini telah menyelesaikan presentasi sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok polusi udara ingin mempresentasikan hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita. Saya Dina Dewi. Saya Sari Lufia. Saya Natasha Wina. Saya Fadil Raunai. Saya Ahmad Sana. Saya akan menjelaskan berdasarkan static answers dari wacana di atas apa saja rumusan masalah yang dapat kalian temukan. Yang pertama, bagaimana tindakan lanjutan yang harus dilakukan Tuan M supaya dia mengetahui penyakit apa yang sedang dialami. Yang kedua, apakah kabut asap akibat kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab Tuan M mengalami gejala tersebut. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan Tuan M supaya dapat mencegah gejala yang telah dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan hipotesis yang didapat dari 3 pertanyaan yang di atas. Yang pertama, sebaiknya Tuan M melakukan tindakan lanjutan seperti tes darah, ronsen dada, dan CT scan untuk mengetahui dengan tepat diagnosa penyakit yang sedang dialami oleh Tuan M. Yang kedua, kemungkinan besar gejala Tuan M yang alami akibat terlalu sering menghirup kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan. Selain itu, kondisi lingkungan rumah Tuan M juga kurang bersih, terasa pengap dan bau, sehingga membuat sirkulasi pernafasan Tuan M terganggu. Yang ketiga, sebaiknya Tuan M menjaga kebersihan rumahnya dan membuat ventilasi yang mencukupi supaya udara dapat masuk dan keluar dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan penyakit kelainan sistem respirasi pada manusia. Karya yang sedang kami dapat saat berdiskusi setelah melihat gejala, pemeriksaan fisik, riwayat hidup, dan lokasi tempat tinggal Tuan M. Diagnosa yang akan kami berikan kepada kasus ini adalah bronkopneumonia. Apa itu bronkopneumonia? Bronkopneumonia merupakan peradangan akibat virus, bakteri, atau jamur yang menyerang paru-paru yang mempunyai penyebaran bebercak teratur dalam satu area atau lebih yang berlokasi di dalam bronki luas ke barankin paru. Kasus ini biasanya banyak terjadi pada balita atau anak-anak, tapi memungkinkan orang dewasa juga dapat terkena penyakit ini. Dari mana dan berapa banyak polusi udara yang dihasilkan dan bagaimana cara untuk mengurangi tingkat polusi dari udara? Hipotesis untuk masalah tersebut adalah hampir 70-80% polusi udara dihasilkan dari kendaraan bermotor, sedangkan polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik dan lain-lainnya hanya sekitar 20-30% saja. Gas karbon monoksida dan gas hidrokarbon merupakan parameter pencemaran udara yang sangat perlu diperhatikan karena kedua gas tersebut adalah polutan yang sangat berbahaya dari kendaraan bermotor. Tentunya akan mengganggu kesehatan manusia. Dari penjelasan yang kita jelaskan, ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya. Nama saya Putri Wijaya. Pertanyaan saya, penyumbang polusi udara terbesar di Indonesia itu apa? Penyumbang polusi udara terbesar biasanya tuh ada di kendaraan bermotor seperti truk, mobil, motor. Habis itu biasanya tuh mengeluarkan emisi nitrogen oksida dan asap yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kendaraan lain. Habis itu menurut data Badan Pusat Statistik pada 2021 terdapat 16,5 juta sepeda motor yang menjadi andalan mobilitas warga Jakarta sehingga dapat menyebabkan pencemaran udara. Terima kasih. Ada yang mau ditanyain lagi? Sudah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelompok ISPA ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang RKPD yang terdiri dari saya Kesha Najwa, Saya Zara Kirania. Saya Rakin Amal Masir. Saya ada nama Talib. Saya Delisa Putri Maharani. Saya Pinky Nanda. Berdasarkan studi kasus dari wacana di atas, apa saja rumusan masalah yang dapat kalian temukan? 1. Gejala apa saja yang dialami oleh klien? 2. Diakibatkan oleh apa klien terkena penyakit tersebut? 3. Apa yang didapatkan pada pemeriksaan fisik pada klien TN? Berdasarkan studi kasus dari wacana di atas, apa saja hipotesis yang dapat kalian temukan? Minimal 3 pertanyaan. 1. Hidung terasa kering selama 5 hari. 2. Karena tempat tinggal klien telah terjadi kabut asap akibat kebakaran hutan dan klien merasakan nyeri pada tenggorokan yang hebat setelah keluar rumah untuk menghadiri beberapa kegiatan dengan menggunakan kendaraan bermotor. 3. Keadaan umum lemah, mata merah, kesadaran kompos mentis, pengukuran tanda-tanda vital tekanan darah 180 sampai 100 mmHg, suhu tubuh 360 Celcius, pernapasan 24 kali per menit, nadi 90 kali per menit dengan irama tidak teratur dan terasa lambat, terasa nyeri pada hidung hingga tenggorokan, berat badan sebelum sakit 58 kg, berat badan setelah sakit 56 kg, dan tinggi badan 155 cm. Berdasarkan studi kasus dari wacana di atas, tuliskan diagnosa penyakit kelainan sistem respirasi pada manusia. Berdasarkan data pernapasannya, pernapasan hidung tidak simetris kiri dan kanan, banyak sempret, ada suara napas tambahan, wheezing, roncis, trigger, refleks, disertai nyeri. Ciri-ciri tersebut mirip dengan diagnosa penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, dan asma. Berdasarkan permasalahan kelima, infeksi di saluran pernapasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek disertai dengan demam. Penyakit ini sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja. Berdasarkan data WHO, penyakit ini adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas penyakit menular di dunia. Hampir 4 juta orang meninggal akibat penyakit ini setiap tahun. 98%-nya disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan bawah, salah satu penyebab karena luapan udara. masalah yang kalian temukan pada wacana di atas adalah yang pertama itu adalah penyakit ISPA penyebab utamanya morbiditas dan mortalitas penyakit menular. Penyakit ini setiap tahunnya memakan 4 juta, gejala seperti demam, batuk, dan pilek. Rumusan masalah dari masalah yang ditemukan tadi, yang pertama, penyebab utama penyakit ISPA adalah, yang kedua, apakah penyakit ISPA memakan korban setiap tahunnya, dan yang ketiga, gejala apa saja yang dialami oleh penderita ISPA. Hipotesis pada masalah tersebut adalah ISPA bisa terjadi karena pencemaran kualitas udara di luar maupun di dalam ruangan. Salah satunya gas sulfur dioksida atau SO2 yang ada di tempat pembuangan sampah dapat mengganggu sistem pernapasan pada balita. Balita lebih beresiko tertular ISPA karena kekebalan tubuh yang dialami balita belum terbentuk sempurna. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah infeksi yang terjadi di saluran pernapasan, baik saluran pernapasan atas maupun bawah. Infeksi ini dapat menimbulkan gejala batuk, pilek, dan demam. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa aja, terutama anak-anak dan lansia. Gejala ISPA berlangsung selama 1-2 minggu. Nah, gejala-gejala ISPA ini ada penderita ISPA pada pernapasan atas. Pernapasan atas itu seperti batuk, bersin, hidung tersumbat, pilek, demam, mudah lelah, sakit kepala, nyeri, menelan, menggigil, pembesaran kelenjar getah bening. Penderita ISPA pada saluran pernapasan bawah, batuk berdahak, sesak napas, dan demam. Sekian, ada yang mau ditanyakan? Apakah susu berbahaya untuk seseorang yang punya penyakit ISPA?
Pastinya kalian heran mengapa susu harus dihindari oleh penderita ISPA. Karena meskipun susu memiliki kandungan kalsium yang tinggi dan akibat untuk tulang, ternyata susu dapat memicu terbentuknya lendir dan bernapas pun akan semakin tidak nyaman. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok ISPA. Menyampaikan informasi dengan baik, suaranya juga jelas semua, disampaikan secara sistematis dan mudah dipahami. Kemudian kelompok ini sangat komunikatif ya, mempersilahkan audiensnya untuk bertanya dan menjawab pertanyaan serta waktu presentasinya sudah sesuai dengan yang diberikan oleh ibu. Masalah yang kita temukan di pertanyaan di atas, yang pertama ada satu, apa yang menyebabkan kalian merasakan nyeri pada tenggorokan yang hebat. Dua, mengapa pada umumnya ciri-ciri seseorang yang menghirup udara kotor atau asap kebakaran padanya rasa nyeri pada hidung hingga tenggorokan yang berat. Ketiga, mengapa lingkungan yang kotor dapat mempengaruhi kesehatan pada hidung. Berdasarkan studi kasus dari wacana di atas, kita jawab. Yang pertama, karena di tempat tinggal klien terjadi kabut asap akibat kebakaran. Tiga, organisasi kesehatan dunia menyatakan rokok elektrik sama bahayanya dengan rokok. Biasanya bagi kesehatan si perokok ataupun orang lain yang ikut terpapar asapnya. Kemudian, rumusan masalah yang kelompok kami dapat, yang pertama, apa penyebab menghisap vape terhadap tubuh? Yang kedua, apa yang terkandung di dalam vape? Yang ketiga, apa pendapat organisasi kesehatan dunia terhadap vape? Buah rokok elektrik masuk ke dalam polusi udara walaupun tidak sebanyak asap yang keluar dari rokok tembakau biasa. Namun buah rokok elektrik juga bisa dikategorikan sebagai polusi udara. Rokok elektrik ternyata memiliki kandungan formalin dan senyawa karsinogenik, di mana akan sangat membahayakan tubuh, terutama pada perokok pasif di sekitar kita. Penggunaan vape dapat menyebabkan seseorang mengalami masalah kesuburan. Baiklah, Egy Primana, Bu. Ya. Apakah vape berbahaya bagi perokok pasif? Di kalangan kaum muda ini, vape itu lebih menarik jika dibandingkan dengan rokok tembakau biasa atau filter. Namun ternyata vape dan rokok tembakau ini sama-sama berbahaya bagi kesehatan, baik untuk perokok aktif maupun perokok pasif. Terima kasih. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok masing-masing. Silakan ke tempat duduk 13388. Kemudian setelah post test kita refleksi dulu ya. Ketik mentimeter.com sudah. Hari ini sangat jelas. Alhamdulillah ya. Kegiatan yang paling menarik dari pembelajaran ini apa? Quizzes. Ya, ada yang bisa nggak menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Diskusi kelompok tadi. Kerjasama. Ya, Ida silakan. Dari beberapa studi kasus yang dulu kita bahas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penyakit
pernapasan itu disebabkan oleh aktivitas yang dapat menyebabkan polusi udara seperti merokok, asap rokok, vape, ataupun melalui kendaraan bermotor yang menghasilkan asap, dan juga dapat disebabkan oleh mikroorganisme lain yang seperti virus TBC dan juga bakteri Streptococcus Kalau pneumoniae. TBC berarti bakteri ya. Iya. Nah, yang rata-rata itu sebagian besar penyakit itu gejalanya itu seperti batuk, demam, sakit tenggorokan. Jadi ada gangguan atau penyakit sistem respirasi itu bisa disebabkan oleh bakteri, contohnya TBC, yaitu pada bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Kemudian ada yang disebabkan oleh virus, nama virusnya COVID, misalnya virus influenza, seperti itu ya. Ada juga yang dari asap-asap, polusi udara, asap kendaraan bermotor, pabrik, dan lain-lain. Beri aplaus dong untuk Rida yang Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di hari untuk uji lanjutnya. Ada tugas nanti ya Elka mengenai gangguan sistem respirasi. Silakan dikerjakan itu untuk tindak lanjut dari ibu jika misalnya pretest, post-testnya masih rendah nilainya di bawah KM seperti itu. Oke, kita akhiri dengan membaca doa. Silakan ketua kelas. Bersiap. Sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.